Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dan kita bisa melanjutkan pembelajaran kita. Semoga apa yang sudah kita lakukan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembahasan dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Seperti biasa, silahkan kalian buka buku PAI-nya ya. Kali ini kita akan mempelajari kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Seperti biasa, silakan kalian baca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari ini untuk supaya kita ini kalian lebih paham dengan materi yang akan kita pelajari. Oke anak-anak, untuk selanjutnya Ustadz akan menjelaskan tentang kepemimpinan Sayyidina Ali radhiyallahu an. Ya. Keteladanan Rasulullah Muhammad dan sahabatnya kepemimpinan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah salah seorang Khulafa'ur Rasyidin yang terakhir. Seperti yang Ustaz sampaikan, Khulafa'ur Rasyidin itu adalah orang yang menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, dimulai dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan terakhir Sayyidina Ali. Sayyidina Ali merupakan anak dari paman Rasulullah, yaitu Abu Thalib. yang Abu Thalib ini, paman Nabi Muhammad ini selalu membela dakwah Nabi Muhammad sampai ke tingkat Abu Thalib ini dicaci maki oleh orang-orang Quraisy sendiri. Sayyidina Ali bin Abi Thalib adalah seorang yang pemberani. Hal itu dibuktikan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika harus menggantikan tidur Rasulullah. Jadi Nabi Muhammad ketika hijrah dari kota Mekah ke Madinah, malamnya itu digantikan tempat tidurnya, itu digantikan oleh Sayyidina Ali. Padahal waktu itu anak-anak orang-orang kafir Quraisy ini sudah mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Nah, padahal di rumah itu banyak sekali orang-orang yang ingin membunuh Nabi Muhammad. Selanjutnya, masa pemerintahan Sayyidina Ali kurang lebih selama 5 tahun. Ya. Selain pemberani, Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga seorang pemimpin yang peduli terhadap pendidikan. Sebagai contoh, beliau mendirikan beberapa madrasah tempat belajar anak-anak. Jadi dimulai dari kepemimpinan Sayyidina Ali inilah ada sekolah, ada pelajaran-pelajaran. Ya, ini adalah salah satu yang sudah dihasilkan oleh Sayyidina Ali. Kalau kemarin Sayyidina Utsman itu berhasil membukukan Al-Quran, kemudian Sayyidina Umar membuat kalender. Nah, untuk Sayyidina Ali ini membuat madrasah-madrasah, membuat sekolah-sekolah belajar untuk anak-anak. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengharuskan pegawainya jujur, cakap, bertanggung jawab. Itu maklum, mulai dari Nabi Muhammad, kepemimpinan Nabi Muhammad sampai kepada Sayyidina Utsman, bahkan kepada Sayyidina Ali, semua pegawainya harus mempunyai sikap yang jujur, cakap, dan bertanggung jawab. Beliau juga memajukan bidang ilmu bahasa serta mengembangkan bidang pembangunan terutama di kota Kufah. Kufah itu sekarang ada di Irak. Ya, Kufah ini sebagai pusat ilmu. Ya, ilmu hadis, ilmu nahwu, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Perlu kita ketahui anak, Sayyidina Ali ini orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai babul ilm. Jadi pintunya ilmu itu Sayyidina Ali. Gitu ya. Kalau kotanya ilmu itu Nabi Muhammad SAW. Oke anak-anak, kita saksikan bersama kisah Sayyidina Ali saat membela Nabi Muhammad SAW. Mari kita saksikan bersama dan kita ambil pelajaran dari kisah tersebut.
Ali bin Thalib merupakan menantu Rasulullah karena Ali menikah dengan Fatimah. Beliau mempunyai julukan Haidar yang berarti seekor singa. Ayah dan ibu Ali berasal dari Bani Hashim. Ia merupakan putra dari paman Rasulullah yaitu Abu Thalib. Orang-orang Quraisy semakin hari semakin membenci Rasulullah. Mereka tidak ragu menyakiti bahkan membunuh siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Demi keselamatan para muslimin, Rasulullah menyuruh umatnya untuk hijrah ke Madinah karena mereka akan lebih aman di sana. Pada suatu malam ketika masih gelap gulita, tampak sekelompok orang-orang Quraisy yang membawa pedang dan tombak berkumpul. Mereka sedang mengelilingi suatu rumah yang saat itu ditempati oleh Nabi Muhammad bersama Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib. Orang-orang Quraisy itu berencana untuk mengepung rumah Nabi Muhammad. Mereka ingin menangkap dan hendak membunuh Rasulullah di rumah itu. Namun mereka masih menunggu perintah dari Abu Jahal yang merupakan salah seorang pemimpin penduduk Mekah yang membenci kaum muslim. Sementara di dalam rumah, Ali bin Abi Thalib diperintahkan untuk berbaring di tempat tidur dan memakai selimut yang biasanya digunakan oleh Nabi Muhammad. Sedangkan Abu Bakar mempersiapkan cara untuk keluar dari rumah yang sudah dikepung ketat oleh para orang Quraisy. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan mukjizat yang menyebabkan orang-orang Quraisy itu tiba-tiba mengantuk dan akhirnya tertidur pulas. Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa keluar dari rumah dengan selamat dan pergi meninggalkan kota Mekkah untuk hijrah ke Madinah. Ketika menjelang pagi, para pasukan Quraisy mulai terbangun keheranan. Abu Jahal yang juga kebingungan dengan segera memerintahkan untuk masuk ke rumah Rasulullah. Ketika sampai di kamar tidur, mereka menjadi sangat bersemangat karena mengira Rasulullah masih tertidur di atas ranjangnya. Mereka kemudian mengelilingi tempat tidur itu sambil membawa pedang yang terhunus. Salah satu dari mereka kemudian berkata, "Hai Muhammad, bangunlah, kami datang untuk membunuhmu." Ali lalu membuka selimutnya. Sontak orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah pun terkejut. "Aku bukanlah Muhammad yang kalian cari," kata Ali kepada para orang-orang Quraisy itu. Abu Jahal yang semakin marah membentak, "Hai Ali, kenapa bukan Muhammad yang tidur di sini? Di mana dia berada?" Ali menjawab dengan santainya, "Aku tidak tahu, semalaman aku hanya tidur di sini." Orang-orang Quraisy yang durhaka itu kecewa karena gagal membunuh utusan Allah. Mereka lalu meninggalkan Ali dan keluar dari rumah Rasulullah dengan tangan hampa. Di Mekah, Ali tinggal selama 3 hari untuk menjalankan tugas yang diberikan oleh Rasulullah. Selanjutnya, Ali ikut hijrah ke Madinah dengan berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. Ia juga membawa 2 ekor kambing untuk membantunya membawa barang bawaan sekaligus untuk menghapus jejaknya agar tidak diikuti oleh orang-orang kafir Quraisy. Sedangkan dalam perjalanan hijrahnya bersama Abu Bakar, Rasulullah beristirahat sejenak di dalam Gua Thur selama 3 hari. Pada saat itu, hanya ada 4 orang yang mengetahui keberadaan mereka. 3 di antaranya adalah putra-putri Abu Bakar, yaitu Abdullah, Aisyah, dan Asma, serta satu pembantu mereka yaitu Amir bin Fuhairah. Begitulah salah satu kisah yang menceritakan tentang kecintaan Ali bin Abi Thalib terhadap Rasulullah. Ia rela berkorban demi beliau meskipun nyawa adalah taruhannya. Semoga kisah ini dapat mempertebal rasa cinta kita sebagai umat kepada Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, itulah anak-anak kisah tentang keberaniannya Sayyidina Ali membela Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, anak-anak ini ada tugas bagi kalian, untuk kalian. Silahkan kalian kerjakan dan nanti bisa dikirim di classroom. Sekian, terima kasih.
Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.